Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang kembali ke asal. Kembali ke asal itu menyenangkan. Sebaliknya keluar dari asal itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Pada pengajian yang lalu saya kasih contoh seperti seorang anak kecil itu akan merasa nyaman, senang kalau dia ditungguin oleh ibunya. Dan ibunya itu adalah asalnya si anak tadi. Sementara anak itu akan nangis, sedih dan rewel kalau dijauhkan dari asalnya, yaitu ibunya. Nah, begitu juga hubungan orang yang telah mengenal Allah dengan Allah. Itu seperti hubungan antara anak dengan ibunya. Sehingga dia tidak mau pisah, tidak mau jauh-jauh dengan ibunya, tidak mau jauh-jauh dengan Allah, tidak mau pisah dengan Allah. Dimanapun dia berada akan merasa senang dan nyaman karena merasa ditunggui oleh Allah. Itu rohaninya selalu senang karena selalu berhubungan dengan Allah. Gambarannya seperti anak kecil yang dia akan nyaman, senang ketika ditungguin oleh ibunya. Sebaliknya mereka akan sedih, susah kalau jauh dari ibunya. Begitu juga seorang waliullah akan sedih, susah kalau dia jauh dari Allah. Yang paling ditakuti adalah bukan neraka. Yang paling ditakuti adalah ketika dia jauh dari Allah atau ditinggalkan oleh Allah. Di asal manusia itu adalah selalu butuh kepada Allah dan tidak bisa melepaskan dirinya dari ketergantungannya kepada Allah. Rohnya merupakan salah satu rahasia dari beberapa rahasia Allah, sementara jasmaninya dari tidak ada yang mengadakan Allah, kemudian sampai saat ini tetap ada itu karena dijaga oleh Allah. Itu aslinya manusia itu seperti itu. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari bergantung kepada Allah. Dia selalu butuh kepada Allah. Ketika manusia ada kesadaran bahwa dia selalu bergantung kepada Allah, maka saat itulah saat yang terbaik bagi dirinya. Maka apapun keadaan yang menjadikan dia kembali ke Allah, yang menjadikan dia kembali ke asalnya, itu merupakan keadaan yang terbaik bagi dia. Yang sering saya contohkan, terkadang ada orang ketika kaya dia jauh dari Allah. Begitu miskin akhirnya dekat dengan Allah. Berarti orang seperti ini baiknya kalau dia miskin, karena ketika dia miskin dia kembali ke Allah. Kemarin ketika kaya dia menjauhi Allah. Ada orang ketika sehat jauh dari Allah, tapi setelah sakit kemudian dia kembali ke Allah. Berarti orang ini baiknya kalau dia sakit, karena kalau sakit dia selalu dekat dengan Allah. Kalau sehat dia jauh dengan Allah. Nah, hal ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Sebaik-baik waktumu adalah waktu yang di dalamnya kamu menyaksikan adanya ketergantunganmu kepada Allah.
Jadi waktu yang terbaik yang ada pada seorang yang beriman adalah waktu atau keadaan yang menyadarkan dia bahwa dia butuh Allah, bahwa dia bergantung kepada Allah. Itulah waktu yang terbaik bagi dia. Ya. Wa turaddu fi ila wujudi dzillatika, dan memaksamu untuk menyadari akan kehinaanmu di hadapan Allah. Di kadang-kadang orang ketika diberi kekayaan, diberi jabatan, itu kemudian dia tidak merasa kalau dirinya itu hina, tidak merasa kalau dirinya itu hamba Allah. Maka oleh Allah, apa yang menjadikan dia merasa mulia itu dicabut, jabatannya diambil, kekayaannya diambil, akhirnya nggak punya jabatan, nggak punya kekayaan, merasa hina. Nah, setelah merasa hina, baru dia sadar kalau dia itu hambanya Allah. Jadi waktu yang terbaik bagi seorang hamba adalah ketika waktu itu menjadikan dia sadar akan kehinaannya, akan kelemahannya, akan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang seperti ini itu memiliki dua alasan. Pertama, ketika seorang itu sedang sadar bahwa dirinya butuh Allah, itu dia akan benar-benar merasa dirinya itu hamba. Ya, merasa dirinya itu hamba. Dan dia akan benar-benar mengagungkan kepada Allah. Nah, karena seukuran kerendahan hamba, seukuran itu pula lah kemerdekaannya. Seukuran dengan kehinaan seorang hamba secara lahiriah, maka seukuran itu pula ketinggiannya si hamba tadi di hadapan Allah secara batiniah. Kalau dalam hadis Nabi pernah bersabda demikian, seorang mukmin ketika sholat, ya, sholat itu kan gerakannya ada kala berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Nah, dari beberapa gerakan itu kapan seorang hamba itu paling dekat dengan Allah? Itu jawabannya bukan saat berdiri, bukan saat rukuk, bukan saat duduk, tapi saat sujud. Ya, jadi ketika kepala, ya, yang selama ini kita muliakan, kemudian kepala itu kita taruh di tanah, ya, itu kan secara lahiriah paling rendah. Ya. Posisi paling rendah seorang hamba ketika sholat itu kan ketika sujud, ya, secara lahiriah, ya. Karena apa? Karena ketika sujud itu kepalanya yang selama ini ditaruh di atas itu ditempelin di tanah. Maka justru saat itulah si hamba tadi paling dekat dengan Allah. Itu loh maksudnya, ya. Jadi semakin merasa diri kita itu hamba, maka semakin mulia di hadapan Allah. Jadi kalau pas kepala kita tempelkan di tanah, itu benar-benar apa yang selama ini kita muliakan, kita hormati, bahkan orang lain tidak boleh menyentuh kepala kita kecuali tukang cukur, ya. Kita akan tersinggung kalau kepala kita dipakai mainan orang lain, ya. Itu pada mulanya muncul berbagai macam kesombongan di dalam kepala kita itu, ya. Akhirnya kepala itu kita tempelkan ke tanah, kita taruh di posisi yang paling rendah sama dengan kaki kita. Maka saat itulah justru kita di hadapan Allah menjadi hamba yang paling mulia. Nah, jadi seseorang akan benar-benar merasa dirinya hamba ketika dirinya merasa butuh dan selalu bergantung kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran ternyata status sebagai hamba itu merupakan status manusia yang paling mulia, Pak. Ya. Allah kalau berbicara dengan para rasulnya, dengan para nabinya, itu juga selalu menggunakan kalimat hamba. Ya. Contohnya ini yang kepada Nabi Muhammad Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Ya. Subhanalladzi, maha suci Allah zat asra yang menjalankan bi abdihi kepada hambanya. Yang dimaksud hambanya itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi status sebagai hamba itu status yang paling mulia.
Begitu juga ketika Allah berbicara kepada Nabi Ibrahim, ya, wadkur ibadana Ibrahim, ingatlah hamba-hambaku Ibrahim, wa Ishak, wa Yakub. Jadi Allah selalu memanggil Nabi atau Rasulnya dengan panggilan hamba. Wadkur abdana Dawud dzal aidi, ingatlah hambaku Dawud. Wadkur abdana Ayub, dan ingatlah hambaku Ayub. Jadi Allah manggil para nabinya, para rasulnya dengan panggilan hamba. Itu panggilan yang paling mulia di sisi Allah. Padahal hamba itu kan budak, abdi. Ya, ketika dia benar menjadi budaknya Allah, abdinya Allah, maka manusia itu justru menjadi makhluk yang paling mulia. Sebaliknya dia akan hina kalau kemudian dia tidak menjadi hambanya Allah, tapi menjadi hamba kekayaannya, hamba jabatannya, hamba nafsunya. Itu kedudukan yang paling hina. Yang paling mulia kalau dia benar-benar jadi hambanya Allah. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah disuruh milih oleh Allah antara nabiyan malikan atau nabiyan abdan, seorang nabi yang raja atau nabi yang hamba. Ternyata Nabi Muhammad pun juga milih nabiyan abdan, itu seorang nabi yang hamba. Nah, jadi ini semua menunjukkan bahwa ternyata ya, status sebagai hamba Allah itu merupakan status yang paling mulia bagi manusia. Maka mari kita jangan hanya sering menyebut diri kita sebagai hamba Allah, tapi makna sebagai hamba Allah itu benar-benar dipahami, ya, dipahami. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ketika seseorang itu merasa dirinya benar-benar butuh kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah, maka saat itu pula dia akan mendapat tambahan anugerah dan pertolongan. Ya. Ketika si hamba itu merasa dirinya lemah, tidak bisa apa-apa, merasa hina di hadapan Allah, maka saat itulah dia akan mendapatkan tambahan anugerah dan pertolongan dari Allah. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 61. Yang ayat ini selama ini hanya dipahami secara syariat, bahwa ayat tersebut menjelaskan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu yang enggak salah. Memang secara syariat pemahamannya seperti itu. Tapi sebenarnya begini kalau maknai hakikat itu. Innamas shadaqatu, sesungguhnya anugerah-anugerah Allah itu lil fuqara'i, hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang merasa fakir, merasa butuh kepada Allah. Jadi anugerah Allah, pertolongan Allah itu Allah berikan kepada manusia yang manusia itu merasa fakir di hadapan Allah. Wal masakini, dan orang-orang yang miskin. Jadi ayat ini tidak hanya bermakna secara syariat bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah fakir miskin, bukan hanya sekedar itu, tapi yang berhak menerima anugerah Allah, pertolongan Allah adalah orang yang merasa hina, merasa bergantung, tidak bisa melepaskan dirinya dari kebutuhannya kepada Allah. In aratta bastal mawahibi alaika sohihil faqra wal faqota ladaika. Jika kalian menginginkan luasnya anugerah kepadamu, maka benarkanlah kefakiranmu dan ketergantunganmu kepada Allah. Semakin kalian merasa fakir, semakin kalian merasa bergantung hanya kepada Allah, maka semakin luas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wa qad ja'alallahu nasra wal fatha maqrunaini bil faqati wadillati. Dan dalam sejarah sungguh Allah telah menjadikan pertolongan dan kemenangan itu dibarengkan, keduanya itu dibarengkan dengan syarat ketika si hamba itu merasa bergantung kepada Allah dan merasa hina.
Jadi Allah hanya akan berikan pertolongan dan kemenangan kepada hambanya yang benar-benar merasa hanya bergantung kepada Allah dan hina di hadapan Allah. Wa tahqiqud dha'fi, dan benar-benar merasa lemah, wal qilati, dan cuma sedikit. Qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, ini terkait dengan perang Badar, Pak. Ya, perang Badar. Salah satu perang yang terkenal di zaman Rasulullah itu adalah perang Badar. Dinamakan perang Badar karena kejadiannya di satu tempat di kampung yang namanya Badar. Di perang di zaman Nabi itu rata-rata dikasih nama dengan tempatnya perang. Ya. Karena kejadiannya di Bukit Uhud disebut perang Uhud. Karena kejadiannya di desa Badar maka disebut perang Badar. Dalam perang Badar itu jumlah kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah itu hanya 300 lebih sedikit. Dia mengatakannya sekitar 313 orang. Sementara lawannya itu 1000 lebih. 1000 lebih. Jadi 1/3 atau 1/4. Di samping jumlah umat Islam yang cuma sedikit, itu peralatan perangnya juga sangat sederhana. Sehingga kalau hitung-hitungan militer tidak bakalan bisa menang. Dari sisi jumlah kalah banyak, dari sisi peralatan perang juga kalah. Maka kemudian sebelum berangkat perang itu Rasulullah bermohon kepada Allah. Ya, yang salah satu kalimat doanya itu, ya Allah, jika pasukanmu ini kamu kalah, pasukanmu ini kamu kalahkan, maksudnya dibikin kalah dengan pasukan orang kafir, saya khawatir kalau di dunia ini tidak ada orang yang menyembahmu lagi. Itu doa Rasulullah ketika mau perang Badar. Dan pas, kenapa? Karena memang waktu itu umat Islam ya cuma itu, cuma yang ikut Rasulullah itu saja, yang lainnya belum Islam, dan musuhnya orang kafir. Maka doa itu ya hanya pas pada saat itu. Setelah itu udah nggak boleh dibaca lagi. Ya, apalagi dibaca di zaman sekarang, hanya persaingan pilpres. Ya, padahal ya lawannya sama-sama Islam. Lawannya sama-sama Islam. Kalau dulu itu memang benar orang Islam hanya yang ikut Rasulullah itu saja, Pak. 300 lebih sedikit lah, ya. Sementara musuhnya itu 1000 lebih, sehingga kalau 300 orang ini kalah mati semua, ya benar-benar barangkali tidak ada orang yang menyembah kepada Allah. Dan enaknya perang di zaman Nabi itu mesti benernya. Yang dibela Nabi mesti benernya, musuhnya mesti salahnya, karena musuhnya orang kafir. Nah kalau sekarang ya, yang dibela orang Islam, yang dianggap lawan juga orang Islam, maka sekarang itu tidak jelas. Perang di zaman sekarang itu tidak jelas dan tidak tepat. Kenapa? Wong yang kita bela juga orang Islam, yang kita anggap lawan juga orang Islam. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Nanti di pengadilannya Allah nanti akan dijelaskan oleh Allah mana yang benar, mana yang salah. Jadi apa yang terjadi zaman Nabi tidak bisa kita tiru mentah-mentah di zaman sekarang. Nabi, ikut Nabi dijamin 100% benar. Kenapa? Musuhnya orang kafir. Nah sekarang hanya mengikuti satu tokoh melawan tokoh yang lain yang kedua-duanya sama orang Islam. Nah, akhirnya ya salah. Akhirnya salah, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah kan. Buktinya sekarang juga masih banyak orang yang menyembah Allah. Ya. Tapi kalau di zaman Nabi itu benar, seandainya pasukannya Nabi itu kalah dalam perang Badar, bisa jadi tidak ada orang yang menyembah Allah. Cuma umat Islam cuma itu kok. Ya. Maka Nabi kemudian bermohon kepada Allah, saking khusyuknya itu sampai sorbannya itu jatuh. Kemudian nama Abu Bakar diambilkan, terus disampirkan lagi sambil Abu Bakar bilang, cukup ya Rasul, Allah tidak akan melupakan janjinya. Dan ternyata terbukti bahwa dalam perang Badar itu umat Islam bisa menang. Bahkan tokoh kafir Quraisy berhasil dipenggal kepalanya, terbunuhnya Abu Jahal itu dalam perang Badar. Nah, itu Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Itu ada lam taukid,
ada huruf qad yang jatuh sebelum fi'il madhi itu maknanya juga taukid, sungguh benar-benar gitu. Nasarakum telah menolong pada kalian sapa Allahu Allah bi Badrin pada perang Badar. Wa antum sedangkan kalian pada saat itu adillatun dalam keadaan hina, lemah, sedikit. Ya. Jadi cuma 300 ngelawan 1000, akhirnya menang. Kenapa? Ditolong oleh Allah. Allah menurunkan pasukan dalam bentuk malaikat. Ya. Dan itu malaikat benar-benar ikut perang, Pak. Ya. Tidak hanya malaikat terus memberi semangat untuk perang, tapi malaikatnya ikut perang. Maka di dalam kitab tafsir itu dijelaskan banyak kejadian dalam perang Badar itu. Misalkan ada pasukan muslim ngejar orang kafir gitu. Sudah dekat ya, ketika pasukan muslim itu mengayunkan pedangnya, itu pedangnya belum mengenai tubuhnya orang kafir, kepalanya orang kafir sudah terpotong duluan, didului sama malaikat. Ya, itu sering terjadi. Sering terjadi seperti itu. Di pertolongan Allah dalam perang Badar itu benar-benar nyata. Jadi malaikat itu ya ada sosoknya gitu maksudnya. Ada sosoknya, bukan hanya dalam bentuk rohani, tapi ada sosoknya yang ikut perang. Sehingga sering pasukan muslim musuh atau mukul orang kafir belum sampai kena, tapi yang dipukul udah jatuh. Nah, mau dibacok, kita baru mengayunkan pedang, kepalanya udah putus, diduluin sama malaikat. Nah, makanya menang. Dan nanti ada kebalikannya nanti. Ya. Jadi Allah benar-benar menolong kalian pasukan Rasulullah bersama Rasulullah dalam perang Badar, karena ketika itu kalian benar-benar merasa hina, merasa lemah karena jumlahnya cuma sedikit dan peralatan perangnya juga sangat sederhana. Sementara musuhnya sangat canggih ya, dan besar. Kemudian yang menarik lagi bahwa Abu Jahal, Pak, pimpinan perang orang kafir waktu itu. Abu Jahal itu seorang bangsawan, dia kalau perang zaman dulu itu kan perang tanding langsung berhadapan-hadapan. Itu kalau musuhnya nggak babak dia nggak mau. Karena dia kepala suku, dia kalau perang maunya lawannya harus kepala suku. Jadi kalau yang melawan cuma budak atau pembantu dia nggak mau, Pak, nggak mau. Ya, jadi benar-benar seorang pemimpin yang menjaga kehormatannya, ya, menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala suku. Jadi kalau perang itu milih-milih lawan gitu, Abu Jahal itu. Kalau cuma dilawan orang biasa nggak mau dia. Ya, jadi kalau dilawan oleh orang yang sebanding, ya dia juga sama-sama kepala suku, itu dia baru mau. Dan itu Abu Jahal berhasil dibunuh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wadhkuru, dan ingatlah id kuntum, ketika keberadaan kalian itu qalilan cuma sedikit, fakasarakum, kemudian oleh Allah dibikin banyak. Nah, pada mulanya pasukan Rasulullah hanya sedikit, kemudian oleh Allah dibikin banyak karena ditambah dengan pasukan dari jenis malaikat. Jadi intinya di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pertolongan dan bantuan dari Allah sampai bisa menang itu ketika kita benar-benar dalam kesadaran merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kebalikannya. Wa ja'alal khudlana, dan Allah telah menjadikan kehinaan atau kekalahan, wa adaman nasri, dan tanpa pertolongan, wal maunata, dan tanpa bantuan, fi idharil khuriyati wal quwati, ketika pasukan muslim itu merasa dirinya itu merdeka dan merasa kuat. Dan itu terjadi pada perang Hunain, ya, perang Hunain. Di perang Hunain ini kondisi pasukannya berbeda dengan kondisi dalam perang Badar. Kalau perang Badar itu pasukannya cuma sedikit, lawannya banyak. Dalam perang Hunain ini pasukan Rasulullah banyak jumlahnya itu, sebanding dengan jumlah lawannya. Peralatan perangnya juga seimbang. Tapi sayangnya sebagian dari pasukan Rasulullah itu kebanyakan orang-orang yang baru memeluk Islam, ya. Karena dia baru memeluk Islam, ya, bersandarnya kepada Allah itu belum sepenuhnya. Bahkan dia masih tertipu oleh banyaknya jumlah anggota, ya.
Wong kemarin aja perang Badar cuma sedikit menang, sekarang jumlahnya seimbang, kita pasti menang, begitu. Belum apa-apa tuh kita pasti menang. Sehingga dia nggak merasa butuh pertolongan Allah, ya, nggak merasa butuh pertolongan Allah karena merasa dia sudah cukup dengan banyaknya pasukan dan canggihnya peralatan perang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kalah. Ya, wa yauma Hunainin, dan ingatlah kejadian dalam perang Hunain. Id a'jabatkum, ketika membuat kalian kagum, apa kasratukum, banyaknya jumlah kalian. Jadi mereka bangga, kagum dengan banyaknya jumlah pasukan. Tapi apa yang terjadi? Falam tughni ankum syai'a, tapi banyaknya pasukan itu tidak membuat kalian menang, justru malah sebaliknya kalah. Wa dhaqat alaikumul ardu, bahkan ketika itu kalian menganggap atau merasa buminya Allah itu sempit. Bima rahubat, padahal aslinya luas. Aslinya luas. Kenapa kok merasa sempit? Karena setiap lari kemana aja ketemu musuh. Nggak bisa lari, nggak bisa lari. Mau kemana ketemu musuh, kemana ketemu musuh. Nah, summa walaitum mudbirin, kemudian kalian lari membelakangi musuh kalian. Kalau lari membelakangi itu berarti kan dikejar. Ya. Kalau lari di belakang musuh berarti mengejar. Ini larinya membelakangi musuh, berarti kita di depan, terus di belakang kita musuh, berarti kita melarikan diri. Ya. Jadi yang terjadi dalam perang Hunain ini kebalikan dari perang Badar. Perang Badar jumlah kaum muslimin cuma sedikit, tapi merasa hina dan lemah di hadapan Allah, akhirnya dapat pertolongan dari Allah sehingga bisa menang. Dalam perang Hunain, karena jumlah pasukannya banyak, bangga dengan banyaknya jumlah pasukan, akhirnya malah kalah, lari terbirit-birit. Wa dzalika lima waqa'a mim ba'di sahabati alladzina kanu hadisi ahdil bil Islam. Nah, banyaknya pasukan yang ikut Rasulullah dalam perang Hunain itu karena banyak dari mereka itu sahabat-sahabat yang baru memeluk agama Islam. Nah, fa'adabahumullah biidharil khuriyati, maka Allah memberikan pelajaran kepada mereka karena mereka telah menampakkan kemerdekaannya. Nah, jadi merasa tidak butuh Allah, merasa tidak perlu pertolongan Allah. Kenapa? Jumlah mereka banyak. Kalau dalam perang Badar itu dari sebelum berangkat itu sudah sadar akan jumlahnya cuma sedikit, lemah, ini tanpa bantuan Allah tidak bakalan menang. Maka sampai dalam doanya Rasulullah aja, seandainya pasukanmu ini kalah, saya khawatir tidak ada orang yang menyembahmu lagi di muka bumi ini. Nah, itu kan menyadari akan kelemahan dan kehinaannya di hadapan Allah. Dalam perang Badar Hunain sebaliknya, karena jumlah pasukannya banyak, terus malah merasa pasti menang, akhirnya ternyata kalah. Nah, walaupun ya, yang merasa merdeka, yang merasa tidak butuh pertolongan Allah itu sebenarnya jumlahnya juga nggak banyak, tidak semuanya. Nah, lakin amatil fitnatu, tetapi ujian atau cobaan dari Allah berlaku untuk semua. Jadi seandainya ada pasukan 1000 ya, yang punya pikiran bangga dengan jumlahnya pasukan yang banyak itu, misalkan ada 300 orang, sementara yang 700 itu sebenarnya tetap menyadari akan kelemahannya. Tapi kalau yang 700 itu diam saja, tidak mengingatkan pada yang 300 ini, ya nanti kalau ada ujian akan mengenai semuanya. Ini pentingnya di dalam masyarakat kita dianjurkan untuk beramar ma'ruf, Pak. Ya. Kenapa kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar? Karena kalau di masyarakat sudah mewabah kemungkaran dan tidak ada satu orang pun yang mau mengingatkan, tidak ada yang berupaya untuk mencegah, nanti kalau turun bala itu yang kena semuanya. Ya, yang kena semuanya. Maka harus ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kayak pasukannya Rasulullah ini sebenarnya yang berpikiran bangga dengan jumlahnya prajurit ini bukan semua sahabat, bukan, hanya sebagian. Tapi ya, kemudian oleh Allah dikasih pelajaran, ya, dikasih pelajaran, dan pelajaran itu buat semuanya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah
Wattaku, dan takutlah kalian semua fitnatan, pada satu bencana, la tusibanna, yang bencana itu tidak hanya mengenai alladzina, orang-orang dzalamu yang zalim, minkum, dari kalian, khosotan, secara khusus. Takutlah kalian kepada satu musibah yang bila itu terjadi, yang kena musibah bukan hanya yang zalim saja, yang tidak zalim pun yang ada di sampingnya ikut kena. Kenapa kok dia ikut kena? Karena dia tidak berupaya untuk mencegahnya. Ya. Jadi di zaman Nabi Musa itu pernah terjadi. Ya. Nabi Musa itu protes kepada Allah. Kenapa yang salah cuma beberapa orang kok yang dapat hukuman semuanya? Itu protesnya Nabi Musa kepada Allah. Pas dia lagi protes begitu, gak lama kemudian Nabi Musa itu digigit semut. Ya, digigit semut. Begitu gigit semut terasa sakit, dia nyari di mana itu sarang semut. Setelah ketemu sarang semut itu semuanya dibakar. Terus diingatkan sama Allah, ya itulah yang terjadi. Ya. Jadi yang gigit cuma satu semut, satu sarang dibakar semua. Allah kalau sedang menunjukkan maha besarnya, maha jabarnya, bisa seperti itu. Hanya kesalahan beberapa orang semuanya kena. Tapi kalau pas Allah menunjukkan sifat jamalnya, sebaliknya, ya, yang terjadi sebaliknya. Nah, faidzan, maka dari itu khairu auqatika ayyuhal muritu waktu tasyhadu fihi wujuda fakotika. Maka sebaik-baik waktumu adalah waktu yang kamu sadar bahwa kamu adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Wa illa fayyaka minatun fika kama taqaddama. Kalau tidak, tidak sadar bahwa kamu selalu butuh kepada Allah, justru merasa kaya, merasa mulia, merasa tinggi, maka yang terjadi akan sebaliknya. Ketika dia merasa kaya, Allah bikin miskin. Ketika dia merasa mulia, Allah hina. Ketika dia merasa tinggi, oleh Allah akan direndahkan. Wa tusamma intal mutakhirin al-khiyazah wa hiya asyiddah fa hiya khairun laka min alfi syahrin in arafta fiha rabbaka. Jadi kesadaran bahwa manusia itu selalu bergantung kepada Allah, tidak bisa melepaskan ketergantungannya kepada Allah. Maka kesadaran yang seperti itu, walaupun itu terjadi hanya sesaat, maka itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi kalau dalam kajian ilmu tasawuf, Pak, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu bukan hanya Lailatul Qadar saja, ya. Termasuk kesadaran kita akan kehambaan kita, akan kelemahan kita di hadapan Allah, itu juga, ya, nilainya lebih baik dibanding 1000 bulan yang beribadah tanpa disertai dengan kesadaran akan kehambaannya. Saya kira malam ini ngajinya sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ya, pengakuan kita sebagai hamba Allah itu mari kita tingkatkan, bukannya sekedar pengakuan dalam ucapan, tapi benar-benar muncul dari kesadaran iman kita, muncul dari kesadaran makrifat kita kepada Allah, bahwa apapun posisi kita, apapun jabatan kita, walaupun orang mengunggul-unggulkan kita, menyanjung-nyanjung kita, meninggikan kita, sadarlah bahwa kita tetap hambanya Allah. Maka jangan bangga dengan pujian dari sesama makhluk, ya, karena bisa jadi pujian sesama makhluk itu akan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sebaliknya kalau kita merasa rendah di hadapan Allah, sesungguhnya justru oleh Allah akan ditinggikan. Mudah-mudahan dengan
bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shaliha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tanayyahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.